1 juta pos dari 2015 sampai kemarin. Dari 1 Januari 2015 sampai 15 April 2025. Ternyata pada saat kita bicara trade war Indonesia ya, ini data saya spesifikin Indonesia. Tapi ternyata tergrab beberapa isu, beberapa konteks dengan negara lain. Ternyata ada 135 negara lain yang terkena gitu ya, yang tergrab juga pada saat bicara tentang perang tarif mulai dari era 2015 sampai 2025. Walaupun yang menarik sebenarnya tadi yang Mas Revi sudah ngasih prolog ya, bahwa sebenarnya sasaran perang tarifnya Trump itu Cina. Dan ini konfirmasi. Walaupun kita nge-grabnya khusus Indonesia, tapi Cina paling besar ya. Misalnya dari hitungan naratif skornya, dari sinyal yang terbaca atau dari syntax of silence-nya. Nomor 1 Cina yang menarik ya, nomor 2 India, terus nomor 3 Indonesia. Surprisingly, padahal datanya saya sengaja grab untuk Indonesia. Bilingual ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semua berita, semua cuitan, semua postingan dan sebagainya, selama dia bahasa Indonesia, bahasa Inggris tergrab semua. Bicara tentang dampak perang dagang itu kira-kira apa sih gitu. Nah, ini yang dipakai di situation room-nya Cina. Jadi mereka ada pemetaan dampak dampak perang tarif itu dilihat dari 9 aspek lah. Gitu. Nah, yang pertama itu adalah FDI heat map generator. Jadi apakah akan ada relokasi investasi langsung dari Cina dan sebagainya. Terus yang kedua, currency volatility tracker. Jadi mereka sangat menjaga apa namanya stabilitas mata uang mereka. Terus yang ketiga, strategi commodity alert. Keempat, trade disruption tracker. Jadi ini perdagangan ini terdisrupsi di mana saja. Kemudian Cina dengan konteks global supply chain yang sangat kuat, termasuk apa Belt Road Initiative, itu mereka sudah nyiapin kalau ini di stop di sini kira-kira lewat mana. Karena mereka sudah punya pemetaan trade disruption tracker. Selanjutnya adalah geopolitical risk scanner. Nah, ini yang seringkali pada saat bicara tentang perang tarif, aspek geopolitik seringkali diabaikan. Walaupun tadi sebenarnya Mas Revi juga nyampaikan. Mas Revi nyampaikan dampak perang tarifnya Trump ini, misalnya kemudian ada konteks geopolitik, Trump minta trade-off bikin pangkalan militer di Indonesia. Dan itu ternyata dimonitor, dihitung oleh Cina di comment center mereka untuk memitigasi dampak perang tarif di perang tarif 1.0 dan kemudian juga dipakai di 2.0. Dan kenapa hari ini Cina lebih firm? Karena sistem mereka udah lebih matang ya. Terus mereka juga menghitung global market index. Kemudian dari situ misalnya bagaimana Cina sudah bersiap escape plan sejak pasca perang tarif pertama, itu Cina semakin menyasar negara-negara selatan. Dan itu bukan by coincidence, tapi by design. Terus selanjutnya mereka juga mengukur social and political vulnerability monitor. Jadi mengukur misalnya kemudian ada kenaikan harga, ada PHK dan sebagainya, termasuk ada riak-riak demo atau macam-macam ya, itu mereka monitor. Dan di Indonesia kan cuma mentok di monitor ijazahnya Pak Jokowi gitu, yang nggak tahu itu pentingnya apa gitu. Karena Pak Jokowi udah bukan presiden lagi. Nah, terakhir yang selanjutnya sebelum terakhir adalah teknologi sovereignty monitor. Ini mereka juga mantau Cina. Itu misalnya kemudian pas rame-rame perang tarif kemarin ini misalnya, itu kan kita juga dengar bagaimana DeepSeek lawan ChatGPT, lawan Bing AI dan sebagainya. Itu mereka sudah by design, sudah by design, sudah monitor. Dan alhamdulillah Indonesia baru mentok di pengguna yang cukup senang upload apa namanya foto kita jadi Ghibli ya. Terakhir adalah stock market.
Jadi mereka juga ngukur stock market.